السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan Isaku. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dengan keluarga kita dari Masjid Al-Ikhlas Jati Padang. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu kepada kita. Ustadz Jumharudin Elsi dan Ustadz Furqan Al-Faruqi yang telah hadir bersama kita. Kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan Al-Fatihah adalah gerbang menuju kesempurnaan sholat. Ini merupakan nasihat bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita menganggap sholat kita hanyalah sekedar business as usual tanpa pernah menyadari bahwa sesungguhnya sholat adalah komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baiklah pemirsa, Damai Nusaku masih dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan Allah pada hari ini. Dan ini adalah satu momentum yang sangat istimewa sekali. Karena di samping kita bertemu di rumah Allah, kita mengkaji satu topik yang sangat istimewa berkaitan dengan ibadah kita, ibadah salat. Dan ini adalah berkaitan dengan suratul Fatihah. Siapa yang tidak kenal dengan surah ini? Semua kita insya Allah, apalagi yang sudah menjalani ibadah salat, pasti mengenal surah ini. Surah yang hanya 7 ayat, yang hanya 139 huruf, tapi surah ini pula yang menentukan kehidupan ruhani dan alam semesta ini. Dan ini akan saya buktikan nanti dengan fakta-fakta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas Jati Padang, pemirsa TV One dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita coba renungkan sejenak. Manakala kita menjalani ibadah salat. Ketika kita melaksanakan salat, maka bacaan pertama yang harus kita ucapkan adalah takbir Allahu Akbar. Memang kita tidak boleh membayangkan zat Allah, karena itu di luar yang boleh atau yang dibolehkan.
Tapi tahukah kita bahwa kita saat ini berada di sebuah masjid yang namanya Masjid Al-Ikhlas Jati Padang. Masjid ini berada di Kelurahan Jati Padang. Kelurahan Jati Padang di bawah berada di Kecamatan Pasar Minggu. Pasar Minggu berada di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan bagian dari Jakarta. Jakarta bagian dari Indonesia. Indonesia bagian dari Asia. Dan Asia salah satu benua di planet bumi. Dan bumi salah satu planet di tata surya kita. Betapa kecilnya kita. Ini apa kaitannya dengan suratul Fatihah? Belum, masih ada lagi yang lebih besar. Matahari kita adalah satu dari bintang yang berada di galaksi yang jumlahnya miliaran bintang. Dan galaksi Bima Sakti ini adalah satu dari miliaran galaksi yang ada di alam semesta ini. Allahu Akbar. Sehingga kalau kita membaca Allahu Akbar, makhluknya saja sudah sedemikian dahsyatnya. Allahu Akbar. Jadi ketika kita bertakbir Allahu Akbar, maka apa yang kemudian kita rasakan? Kita adalah hambanya yang amat sangat kecil. Dari alam semesta yang jaraknya dari sini hingga ujung akhir alam yang bisa dihitung oleh sains, 13,8 miliar tahun cahaya. 1 detik cahaya 300.000 kilometer. Udah, ini nggak usah dihafal Bapak Ibu sekalian. Nanti nggak ditanya di alam kubur. Jadi insya Allah ya, ini hanya urusan sains saja. Tapi saya ingin mengatakan di sini bahwa dari alam yang besar itu Allah hanya pilih satu bumi yang kemudian ada kehidupan manusia di sana, dan di sana ada peradabannya, dan manusia diciptakan Allah untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi alam semesta ini untuk manusia dan manusia untuk menyembah, dan ibadah yang memuat persembahan kepada Allah paling kental adalah ibadah salat. Dan di dalam salat itu satu-satunya bacaan yang tidak bisa dipisahkan adalah suratul Fatihah. Bukankah kita bisa menyadari bahwa suratul Fatihah ini menentukan bagaimana kehidupan alam semesta yang Allah ciptakan? Inilah surah yang diberi Allah banyak nama. Salah satu di antaranya kita sudah kenal, Ummul Quran. Ada lagi misalnya Ummul Kitab. Kalau Ummul ini mungkin kita masih ingat. Tapi ada yang barangkali belum populer. Misalnya apa? Al-Asas. Dia menjadi fondasi. Al-Kafiyah, ini adalah bacaan yang cukup kalau seseorang membaca suratul Fatihah dalam salatnya, maka sah salatnya. Al-Wafiyah, pernahkah kita mendengar nama Al-Fatihah Al-Wafiyah? Al-Wafiyah artinya adalah satu-satunya surah yang tidak boleh kita baca setengah surah. Tidak pernah. Kalau kita baca surah An-Naba, kita boleh mulai dari bagian akhirnya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba dan seterusnya. Tapi kalau surah Al-Fatihah tidak ada kamu kita berhenti sampai misalnya ihdinas shiratal mustaqim, shadaqallahul adzim. Tidak ada. Ini Al-Wafiyah. Tapi ada satu namanya yang perlu kita populerkan. Al-Fatihah juga dinamai As-Salah. Dan ini artinya apa? Inilah satu-satunya surah yang menjadi kunci penentu kualitas ibadah salat kita dan persembahan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ingin kita menghayati betapa pentingnya suratul Fatihah ini, coba kita berapa kali membaca suratul Fatihah sehari semalam? Seseorang yang usianya 40 tahun, kalau dia sejak usia 7 tahun, ya asumsinya anak laki-laki, di usia 7 tahun dia disuruh atau diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, maka kalau saya hitung itu, selama waktu hingga 40 tahun, dia telah melaksanakan ibadah sholat lebih dari 200.000 rakaat seumur hidupnya, dan berarti sebanyak itu dia membaca suratul Fatihah. Tidakkah kita melihat bahwa ini adalah bacaan yang tingkat kepentingannya melebihi yang bahkan pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau kita tidak dengan angka-angka seperti ini, kita tidak pernah membayangkan. Begitulah suratul Fatihah, dan bagaimana kemudian suratul Fatihah ini bisa menimbulkan efek yang kuat. Pertama adalah kita tentu harus fokus pada surah ini. Dan yang paling awal adalah tentu saja bacaannya, karena bacaan surah ini menentukan kualitas sholat kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah berikutnya konten, isi, kandungan, hikmah dari surah ini yang nanti Masya Allah ini bagaikan samudra tak bertepi,
Waktu kita juga yang membatasi. Baik. Sehingga kemudian tidak sempat kita akan kupas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Furqon, dan itulah tadi Muqaddimah yang insya Allah menjadi tema yang akan mengantar diskusi kita yang lebih dalam lagi dalam segmentasi 3, 4, dan 5 nanti yang kami persiapkan untuk para Bapak dan Ibu. Dan dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan mendengarkan bagaimanakah menjelaskan bahwa di dalam sholat, apalagi di dalam surah Al-Fatihah adalah bentuk dialog yang luar biasa antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang surah Al-Fatihah adalah gerbang menuju kesempurnaan sholat. Apa sesungguhnya bentuk dialog yang luar biasa di dalam surah Al-Fatihah? Ustaz Jumaruddin akan jelaskan pada kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana wa faddalal muslimin bisuratil Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV One, jamaah Masjid Al-Ikhlas, semoga semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin. Kelihatan sabar, kelihatannya meskipun hujan turun. Mudah-mudahan ini tanda keikhlasan. Amin. Surat Al-Fatihah. Kenapa disebut dengan Al-Fatihah? Pembuka. Karena dia menjadi paspor kita untuk bisa memahami ayat-ayat yang lain. Ini yang pertama. Semua surat di Quran itu menjelaskan rincian dari Al-Fatihah. Di Al-Fatihah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sember banget jawabannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Al-Baqarah jelaskan kepada kita, kamu mau hidayah ya? Langsung dijawab. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Kamu di Al-Fatihah minta hidayah. Nih hidayah Quran yang tak ada keraguan di dalamnya. Maka awal Al-Baqarah menjelaskan Al-Fatihah. Kita meminta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang dimurkai. Di Al-Baqarah dijelaskan siapa orang dimurkai. Siapa mereka? Orang yang disebut di zaman Nabi Muhammad dengan orang Yahudi. Kita minta waladdallin, jangan menjadi orang yang sesat. Dijelaskan siapa orang yang sesat di surat Ali Imran. Maka kalau kita memahami Al-Fatihah, maka kemungkinan besar kita mudah memahami surat-surat yang lain. Maka disebut pembuka untuk memahami Quran. Halo? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai, halo? Hai. Hai, halo, hai. Waduh, berarti masih hidup nih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Disebut Fatihah, pembuka, karena dia membuka dialog kita dengan Allah. Maka kalau kita tidak bisa merenungi Al-Fatihah,
maka kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Tapi kalau kita mampu memahami Al-Fatihah, maka kita mampu, sudah bisa dipastikan kita bisa khusyuk di dalam sholat. Maka Al-Fatihah inilah adalah kunci kekhusyuan kita di dalam sholat. Mari kita bahas beberapa ayat. Kalau imam sholat kan biasanya ngadep kiblat terus bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mulai dengan basmalah untuk mengingatkan bahwa semuanya bermula dari Allah. Semuanya bermula dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Kira-kira yang membuat kita bisa sholat ini siapa? Allah atau kita? Yang membuat hati kita tergerak Allah atau kita? Yang membuat kita bisa sedekah Allah atau kita? Anak kita bilang, kita masukin duit ke kantongnya. Lalu lewat pengemis, nak, kalau kamu bersedekah kepada pengemis tak beliin sepeda, nak. Betul ya? Lalu anak ini ngerogoh kantongnya, ada pengemis diberikan uang tadi. Lalu kita bilang, nak, kamu benar-benar dermawan, nak. Ayah akan menepati janji tak beliin sepeda karena kamu sangat dermawan. Pertanyaan saya, yang dermawan sebenarnya ayahnya atau anak ini? Halo? Yang bersedekah sesungguhnya Allah atau anak ini? Orang tuanya atau anak ini? Kalau demikian yang berbuat baik kita atau Allah sesungguhnya? Siapa yang memberikan potensi kepada kita kebaikan ini? Allah, dialah yang memulai. Bismillah. Makanya salah satu asmaul husna adalah Al-Mubdi. Apa asmaul husnanya? Al-Mubdi, yang artinya maha memulai. Dulu saya pikir kita duluan yang harus bertaubat, tapi ternyata yang taubat duluan tuh Allah. Karena taubatnya Allah berarti Allah memberikan jalan taubat, baru kita bertobat. Setuju ya? Setelah itu Allah taubat yang berikutnya, menerima taubat. Kalau demikian siapa yang bertaubat duluan? Allah bertaubat, memberikan jalan taubat. Karena diberi jalan taubat, kita taubat. Karena kita bertaubat, Allah menerima taubat. Berapa kali taubat Allah? 2 kali taubat Allah, sekali taubat kita. 1 taubat manusia diapit oleh 2 taubat Allah. Dulu saya berpikir kitalah yang harus mencintai Allah terlebih dahulu, baru Allah mencintai kita. Ternyata tidak. Dialah Al-Mubdi. Dialah yang memulai cintanya kepada kita. Saya mau bertanya, mana yang lebih duluan? Kita sebagai orang tua mencintai anak atau anak duluan mencintai kita? Bagi yang ekonominya bagus, sebelum anak ini lahir, sudah disiapkan ruang kamar. Betul atau tidak? Kalau punya duit, AC-nya sudah disiapkan, pakaiannya sudah disiapkan. Anak ini belum bisa berkata, thank you mom, terima kasih mama, terima kasih papa. Dia belum mampu mengatakan itu. Dia malah mengompol bukan membersihkan, betul atau tidak? Dia ngecek kamar, mencoret-coret. Berarti yang memulai cinta siapa duluan? Orang tua. Allah lah yang memulai cintanya kepada kita. Itulah mengapa kita mengatakan di awal Al-Fatihah, Alhamdulillah. Padahal tidak menyebut nikmat sebelumnya. Kenapa? Karena nikmat itu telah lebih dulu kita nikmati sebelum kita mampu mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita menyadari ini, maka sholat demi sholat yang kita lakukan itu akan membuat kita tenggelam di dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Jumahrudin, luar biasa sekali 2 pengantar yang baru saja disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah nanti kita akan dalami lagi tentang memaknai bahwa sesungguhnya Al-Fatihah adalah kunci kesempurnaan dalam menuju kesempurnaan sholat. Kami akan jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Saku dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah 3 segmen yang telah kami siapkan ini akan semakin memberikan pemahaman yang lengkap kepada kita agar selama ini mungkin saja selama ini kita menganggap sholat kita hanya sekedar satu hal yang business as usual. Ternyata di dalamnya mengandung makna yang sangat luar biasa sekali. Bayangkan saja di alam semesta yang triliunan jaraknya ternyata bumi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat sujud kita. Baik. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Jayadi yang akan diawali oleh Ustadz Furqon Al-Faruqi. Silakan Pak Jayadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kajian yang menarik. Kita sejak kecil tentunya diajarkan sholat dengan bacaan Al-Fatihah. Tapi fokusnya barangkali memang lebih banyak pada gerakan dan bacaan hafalan semata gitu ya. Padahal tadi sudah disampaikan oleh para ustadz adalah sholat merupakan komunikasi kita dengan hambanya, dengan sang kholik. Di situ kita tentunya perlu khusyuk gitu ya. Barangkali ini juga pertanyaannya buat kita semua ini gitu kan. Bagaimana supaya kalau memang bacaan Al-Fatihah kita itu benar gitu. Sehingga sholat kita menjadi khusyuk begitu tadi dengan Ustadz Jumhuruddin juga mengenai kata-katanya harus kita menghafal gitu. Ini fokusnya selama ini kita belum nyampe gitu. Jadi ini perlu disebarluaskan lebih jauh gitu ya. Dan berikutnya bagaimana kita mengetahui apakah bacaan Al-Fatihah kita ini sudah benar? Betul. Adakah semacam lembaga sertifikasinya? Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawaban dari Pak Jayadi akan disampaikan oleh Ustadz Furqon terlebih dahulu. Tafadhol. Ya. Baik, terima kasih Pak Jayadi yang telah menyampaikan pertanyaan. 2 pertanyaannya. Yang pertama adalah ya, bagaimana agar kemudian kita tidak sekedar berhenti pada gerak, ya, bahkan hanya pada bacaan saja. Nah, ini yang kemudian harus kita sadari. Allah menciptakan manusia itu dari 2 unsur yang berbeda dan Allah pertemukan. Wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah. Kita bukan hanya makhluk fisik. Kita ini sebenarnya makhluk ruhani bercangkang fisik. Maka agar kita bisa menikmati suratul Fatihah itu sebagai komunikasi kepada Allah karena ini berada di dimensi melampaui fisik, maka ruhani kita harus kita libatkan saat membaca suratul Fatihah. Dan karena itu paling tidak minimal kita faham. Karena itu di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati sholat, jangan lakukan sholat seperti layaknya orang yang mabuk. Orang mabuk itu tidak sinkron antara ucapan, tindakan, dan pikiran. Karena itu kemudian ayat ini menambahkan lagi hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang diucapkan. Nah, jadi kita perlu faham makna. Ini baru minimal. Kemudian makna itu kita refleksikan ke dalam kehidupan. Kalau kita tidak pernah membayangkan apa tadi yang saya sampaikan alam semesta, maka kita tidak menyadari bahwa sebenarnya suratul Fatihah yang hanya 7 ayat ini itu menentukan hidup mati ruhani kita. Ruhani kita ini mirip tubuh kita. Tubuh kita memerlukan nafas. Kita kalau hanya beberapa detik saja tidak bernafas itu bisa stroke dan bisa kemudian mematikan. Ini tidak pernah kita bayangkan terhadap ruhani kita. Bahwa ruhani kita ini kalau sekiranya tidak membaca suratul Fatihah kurang dari sekian kali per hari, sebenarnya itu ruhaninya akan mengalami gangguan dan suatu ketika dia akan mati yang disebutkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Baik, yang kedua, ini problem yang memang harus kita sadari. Bagaimana ya kita mengetahui bacaan suratul Fatihah kita ini benar atau tidak. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah tartil. Jawabannya adalah kita perlu tahu standarnya. Tidak mungkin kita mengetahui itu emas kalau kita tidak pernah tahu itu emas. Maka kita perlu tahu yang disebut dengan emas itu adalah ini. Nah, standar ini kita ketahui lewat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ketika menurunkan Al-Quran mengajarkan juga cara membacanya dan cara mengajarkannya, dan itu diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya dalam mekanisme yang disebut dengan talaqi wal musyafahah, dan kita datangilah sumber-sumber semacam itu agar kita tahu standarnya seperti apa. Kita jadi tahu mengapa membacanya menjadi 2 harokat atau tidak. Nah, setelah kita tahu, maka kemudian kita bisa membandingkan. Nah, disinilah kemudian problem. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur merasa bisa membaca suratul Fatihah. Padahal pengalaman kami ya melakukan yang namanya asesmen bacaan Al-Fatihah itu, mohon maaf ini, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, kami telah mengumpulkan 1000 lebih macam jenis kesalahan membaca suratul Fatihah, yang itu semua saya bisa katakan tidak sengaja kita lakukan. Mau contoh nih Ibu, mau contoh nih Bapak, ini saya contohkan ya, supaya kita tahu ini tidak sengaja. Membaca ayat pertama. Ini dengarkan, sebenarnya saya tidak boleh tirukan ya, tapi ini supaya jadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu mantap. Betul tidak Ustaz? Enggak ya. Beliau imam ini ya di Mesir ya. Jadi Masya Allah ya. Saya cuma level Jati Padang ini. Ada salahnya enggak kira-kira? Ada salahnya? Kalau kita tidak mengetahui dan tidak belajar dari sumbernya, kita tidak tahu salahnya. Padahal tadi ketika saya membaca, mulut saya masih terbuka. Bismillah. Dan itu tidak keluar huruf ba, syafatan, huruf 2 bibir, karena syarat huruf ini keluar harus bertemu bibir atas dan bibir bawah. Jadi kalau itu tidak bertemu, maka kehilangan huruf ba, dan kehilangan huruf ba itu berarti kemudian rusaklah seluruh bacaan basmalah, dan itu bisa merusak seluruh suratul Fatihah, beresiko kepada seluruhnya. Ya Allah ya Karim, yang repot nih yang tahu. Kalau yang nggak tahu terangkat kalam. Dan kemudian mereka mengatakan, aduh sayang sekali kok saya ikut ngaji ini jadi tahu saya. Coba kalau nggak tahu kan saya nggak dosa gitu. Tapi yang memberitahu harus kemudian berupaya. Insya Allah sudah ada sekarang solusinya. Allah mudahkan dengan teknologi kita bisa ya mengikuti asesmen bacaan Al-Fatihah ini dalam waktu hitungan detik. Atau menit lah saya sebutkan. Terima kasih. Dan Ustadz Furqo juga sedang menyelenggarakan program yang disebut dengan Al-Fatihah Center ya. Ini bisa langsung diakses mungkin untuk lebih lengkapnya Ustadz. Betul, ya. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Arif. Silakan. Berdiri Pak, berdiri Pak. Baik. Mic-nya mungkin bisa di-share. Ya, tolong diturunkan dulu. Baik, silakan Pak Arif yang akan dijawab oleh Ustadz Jumharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saya ingin bertanya pada guru-guru kami yang ada di depan. Ada 2 pertanyaan mungkin. Yang pertama, manusia memiliki dialek beragam. Yang terkadang dialek tersebut bisa merubah dari arti Al-Quran atau Al-Fatihah. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Karena kesempurnaan sholat itu sangat berpengaruh kepada kita cara membaca Al-Fatihah. Yang kedua, kalau nggak salah saya pernah dengar awaluma indal abdul yaumil qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihisap itu adalah sholat. Nah, ada manusia atau ada seseorang, dia secara teori tidak begitu fasih, tidak bisa begitu baca Al-Fatihah. Tapi pada prakteknya, dia manusia yang akhlaknya sempurna, luar biasa. Nah, dibanding dengan ada orang, mohon maaf, ada qori, suaranya enak, fasih. Tapi pada prakteknya, itu tidak menunjukkan akhlak yang baik pada dirinya. Ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini pertanyaan 2 pertanyaan luar biasa nih Ustadz. Luar biasa pertanyaan Pak tentang dialog ya. Silakan Pak Arif. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih Pak. Ini terkait dengan logat ya. Logat masing-masing daerah atau dialek masing-masing. Yang menarik ada hadis Nabi yang bisa menjawab pertanyaan Pak Ain tadi. Al-mahir
bil Quran ma'as safaratil kiram. Orang yang pandai membaca Quran, artinya nggak ada kesusahan karena dialek segala macam, mereka nanti akan bersama malaikat yang mulia. Akan tetapi walladzina yatata'ta, adapun orang-orang yang membaca Quran terbata-bata tapi dia tetap belajar, maka bagi dia 2 pahala. Pertama, pahala membacanya. Yang kedua, pahala usaha terbata-batanya. Sehingga dari sini yang paling penting bagi kita bukan hasilnya. Yang terpenting bagi kita adalah prosesnya. Jangan-jangan orang yang susah sekali membaca Quran itu sebenarnya dicintai oleh Quran agar Quran ini diulang-ulang oleh dia. Jadi ayat itu seolah rindu kepadanya. Maka terkadang kita sulit sekali mengucapkannya. Ada ayat yang kita kalau menghafal lama sekali. Ayat itu sedang rindu kepada kita. Subhanallah. Jadi untuk hasil Allah mampu Pak membuat orang bisa baca Quran sebagaimana Nabi. Iqra bismi rabbika. Ini saya belajar dari Ustadz Furqan. Bacalah Muhammad dengan namaku yang telah menciptakan dari tiada. Maka Nabi Muhammad itu bisa baca bukan karena proses belajar, tetapi proses kun payakun. Allah mampu. Buktinya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad harus belajar, harus bisa baca itu langsung dari Allah? Karena dia akan menjadi guru buat seluruh manusia. Maka yang penting teruslah belajar. Karena niat seseorang itu lebih dulu sampai daripada amalnya. Wah, ini luar biasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tadi apa Mas Agung? Saking bersemangatnya saya lupa. Fasih, ya kan? Bacanya fasih tapi secara akhlak kurang baik. Oh. Akhlaknya baik, tidak fasih. Luar biasa itu. Jadi perintah sholat itu bukanlah melakukan sholat, tetapi mengerjakan sholat. Makanya ada 2 yang akan membuat sholat itu menjadi powerful dampak. Yang pertama adalah mindset kita tentang sholat. Yang kedua tentang tata cara sholat, fikih sholat. Fikih sholat itu pengaruhnya cuma 20% Mas Agung. Tetapi yang menentukan keberhasilan kita di dalam sholat adalah apa sudut pandang kita tentang sholat. Kalau sholat itu berupa kewajiban, maka kita akan tergesa-gesa untuk segera melakukannya. Kalau sholat itu sebagai kewajiban, kita akan berat dan tidak menikmati melakukannya. Betul ya? Maka sholat itu adalah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk berjumpa dengan Allah. Maka orang-orang yang bacaannya fasih, gerakan sholatnya bagus, tetapi akhlaknya buruk, berarti dia melakukan gerakan sholat tapi tidak sholat. Sudah nyambung? Karena sholat itu sebagaimana Ustadz Furqan tadi katakan, kita terdiri dari dimensi fisik dan rohani. Saya tambah lagi sedikit boleh Mas Agung? Makanan itu dirasa nikmat oleh apa? Lidah. Pemandangan indah dirasa indah disebabkan oleh penglihatan apa? Ibadah terasa nikmat disebabkan oleh hati. Maka siapa yang tidak mengajak hatinya untuk beribadah, maka dia tidak akan pernah mampu menikmati ibadah itu. Itu Mas Agung. Luar biasa sekali penjabaran dari guru kita. Dan insya Allah nanti pada jawaban-jawaban berikutnya tentu saja akan memberikan pemahaman kepada kita betapa kita sekali lagi harus bersungguh-sungguh dalam sholat. Mana mungkin bacaan kita lancar dan fasih tetapi ternyata outputnya justru adab kita adalah adab yang tidak baik. Insya Allah kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Tasya, pasta gigi halal bersiwak. Assalamualaikum Ayu. Waalaikumsalam Riki.
Alhamdulillah ya kita bisa bersama lagi di sini. Dan alhamdulillah juga bahwa info status COVID-19 saat ini sudah mulai menurun. Jadi kita bisa melakukan aktivitas di luar rumah lagi. Alhamdulillah, tapi tetap ya kita harus menjalankan protokol kesehatan. Jangan sampai lengah pokoknya. Iya dong pastinya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin, insya Allah. Oh iya, Riki gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat dong? Alhamdulillah sehat. Nah, ngomong-ngomong sehat, aku mau kasih tahu nih, salah satu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu aku selalu menggosok gigi dengan ini. Sasya, pasta gigi halal bersiwak. Pasta gigi Sasya mengandung serpihan siwak asli, bahan alami yang disunahkan Rasulullah untuk membersihkan gigi dan mulut. Siwak ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak, bau mulut, dan gigi berlubang. Selain itu, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Oh, kalau Sasya, aku juga pakai. Sasya ini mengandung serpihan siwak asli, bahan alami yang disunahkan. Nah, segala sesuatu yang disunahkan sudah pasti banyak manfaatnya. Dan insya Allah pasta gigi Sasya sudah terjamin halal dan aman digunakan setiap hari karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya dan sudah terjamin aman serta halal. Masya Allah. Nah, buat pemirsa di rumah, yuk kita beralih ke pasta gigi Sasya. Karena sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasya, pasta gigi halal bersiwak. Buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Damai Indonesiaku. Keluarga udah pakai kan? Udah dong, mama udah pakai, papaku udah pakai juga. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Hajah Ika Mustika yang akan dijawab oleh Ustadz Furqon. Tafadhol, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami muliakan, pertama saya ingin mengucapkan selamat pada Ustadz Furqon yang telah menerbitkan bukunya ya. Berjudul Sholat Tanpa Al-Fatihah. Semoga buku ini bisa dibaca oleh seluruh kalangan. Ya. Kemudian pertanyaan saya, tadi sudah ditanyakan juga mengenai bagaimana sholat khusyuk. Ya, sholat khusyuk itu harus diawali dengan pemahaman terhadap surat Al-Fatihah. Nah, dalam sehari kita itu kan sholat 5 waktu ya. Nah, kemudian di dalam setiap sholat itu, setiap rakaat ada Al-Fatihah. Tapi kalau mau jujur ya, itu intensitas kita di dalam kehusukan, di dalam memahami Al-Fatihah itu kayaknya nggak sama. Misalnya subuh mungkin ya masih ya karena di rumah, tapi mungkin zuhur dan asar berbeda. Nah ini bagaimana caranya supaya kita itu punya konsistensi di dalam kehusukan itu. Terima kasih. Kalau subuh mungkin, terima kasih Bunda. Mungkin kalau subuh lagi ngantuk begitu ya, asar kepanasan, jadi khusyuknya beda-beda, fluktuatif khusyuknya. Ustadz, bagaimana menjaga konsistensi tentang kekhusyukan ini? Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Bu Dr. Ika Sri Mustika yang telah menyampaikan pertanyaan yang sangat berat ini sebenarnya. Karena khusyuk itu adalah tema sentral kualitas ibadah sholat. Tapi saya perlu jelaskan, khusyuk itu bukan sekedar ya refleks, bukan sekedar sikap kita pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Tapi sebenarnya dia satu paket dengan kehidupan kita di luar sholat. Jadi khusyuk itu sebenarnya seharusnya itu 24 jam. Saya katakan demikian karena di dalam Al-Quran Allah mengkritik orang yang sudah mengamalkan ibadah sholat. Yang setelah sholatnya mereka justru malah rugi. Mereka justru malah lalai, kan berarti setelah sholat. Karena itu kemudian perhatian kita khusyuk itu bukan pada sensasi saat sholat. Ini pertama ya. Kemudian yang kedua tentu saja yang kita lakukan pada saat sholat ini bagaikan inti pada satu sel. Di mana sel itu terdiri dari 2 bagian. Ada inti, ada plasma. Sholat itu memang inti, tapi kalau dia terlepas dari plasmanya, mati selnya. Demikian juga kalau kemudian kita hanya fokus pada intinya, lupa pada selnya. Nah, intinya ini bagaimana nih agar kita bisa menimbulkan efek? Ingat, di inti itu ada DNA. Berarti di dalam sholat itu ada DNA dalam tanda petik,
dalam tanda kutip yang berkaitan dengan keberlangsungan ya ruhani kita untuk masa yang akan datang. Karena terus terang tadi seperti kata Ustadz Jumharuddin ya, kita memandang atau membayangkan sholat itu adalah saat-saat kita mau ngadu, mau curhat, kita lagi berat sekali. Nah kalau itu yang kita bayangkan, ya Allah Engkau maha mendengar nih. Aduh senang banget nih ada waktu sholat, maka kita lepaskanlah. Maka insya Allah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu boleh jadi kita nangis. Karena kita menikmati betul, seolah-olah kita lepaskan curhat kita kepada Allah. Itu yang akan membuat kita akan makin stabil dalam kekhusyuan. Anytime, ya tidak mengenal waktu. Karena khusyuk itu mirip seperti, mohon maaf bisa tambahkan lagi. Siap, Ustaz. Dua orang berkomunikasi di tengah hiruk pikuk orang ramai yang ada di pasar. Pernah nggak kita ngalami seperti itu? Tiba-tiba kita ketemu teman lama nih, saya dengan Ustadz Jumaruddin, ini lagi hiruk pikuk nih. Kok bisa-bisanya kami seolah-olah merasa kami tidak cuma berdua, yang lainnya itu cuma noise aja, kira-kira gitu. Ya, bisa telinga kita ya seolah-olah kemudian menfilter yang namanya gangguan dan kita hanya berdua. Itulah efek dari yang tadi saya sebutkan khusyuk. Baik, mungkin Ustadz Jumharuddin bisa menambahkan, artinya berkaitan dengan khusyuk tadi. Ini menarik sekali memang berbicara tentang materi tentang khusyuk. Nah bagaimanakah menjawab ketika memang manusia itu ada tabiat fluktuasi iman yang setiap saat selalu berubah. Bahkan Rasulullah menegaskan ada doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nah artinya kekhusyuan dalam level seperti apa yang bisa dicapai? Mungkinkah manusia akan konsisten seperti nabi-nabi terdahulu? Ustaz? Ya. Tidak mungkin Allah memerintahkan suatu perintah yang kita tidak mampu melakukannya. Karena itulah mengapa Allah pilih Nabi itu dari jenis manusia yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan kita. Agar kita mampu menauladani beliau. Nah, apa yang bisa membuat kita khusyuk secara stabil? Yang pertama adalah kita harus mengenal siapa yang sedang kita ibadahi. Mohon maaf ini, seandainya di tempat kita ini ada orang yang jauh, yang sangat ulama dunia, yang terkenal, semua kita kagum sama dia, betul ya? Bayangkan beliau datang di tengah-tengah kita. Tadinya kita mendengarkan Ustadz Agung, mendengarkan Ustadz Jum, mendengarkan Ustadz Furqan. Setelah kedatangan beliau, fokus kita kepada siapa? Kepada siapa? Kepada beliau tadi, ulama besar tadi. Kenapa? Karena beliau tadi ilmunya lebih besar dari Ustadz Jum. Lebih besar daripada Ustadz Agung. Lebih besar dari kita semuanya. Kita akan fokus kepada sesuatu yang kita anggap besar. Maka selagi ada yang lebih besar dari Allah, itulah yang akan memalingkan kehusuan kita dari Allah. Mulut kita mengatakan Allahu Akbar, tapi hati kita membesarkan selain Allah. Wajah kita hadapkan, badan kita hadapkan ke Ka'bah, tapi hati kita ada cinta yang lain selain Allah. Makanya mengapa perpindahan dari satu gerakan ke gerakan itu menggunakan takbir Allahu Akbar. Ini agar kita betul-betul menghadirkan kebesaran Allah. Karena di hadapan orang-orang yang kita anggap besar, kita pasti akan fokus. Kita pasti akan menghinakan diri. Kita akan menjaga etika dan adab kita. Maka disinilah kita penting mengenal Asma'ul Husna. Al-Kabir, Allah yang maha besar. Maka panggilan azan pun juga dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Di situ disebut jual beli, bukan bisnis. Jual beli berarti ada transaksi. Sekali transaksi mungkin nggak orang 1 triliun, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Tinggalkan transaksi yang 1 triliun itu, tunda. Kenapa? Karena sholat itu lebih baik daripada tijarah.
Itu di dalam itu. Lebih untung daripada tijarah. Maka di sini kita perlu mengenal Allah. Inilah mengapa tadi di tema kita bahwa Al-Fatihah itu adalah pintu gerbang untuk apa Mas Agung? Kesempurnaan sholat. Kenapa? Karena di Al-Fatihah itu Allah memperkenalkan siapa dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku Al-Hamid, maha terpuji. Rob, aku Rob. Aku Malik. Coba bayangkan, 3 Asmaul Husna ini ketika kita memahaminya, Al-Hamid, Rob, Malik. Bukankah inilah yang pantas kita menghambakan diri? Jadi pintunya adalah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah mengenalkan kepada kita siapa yang sedang kita ibadahi, siapa yang sedang kita sembah. Siapa yang mengenal perintah Allah, maka dia akan meremehkan perintahnya. Tapi siapa yang mengenal siapa yang memerintah itu, maka dia akan begitu khusyuknya di dalam menjalankan perintah. Jangan lihat jangan lihat perintahnya, tapi lihat siapa yang memerintahnya. Jangan lihat ibadahnya, tetapi siapa yang kita ibadahi itu yang perlu kita kuatkan sehingga akan menimbulkan kekhusyuan itu. Dan barangkali selama ini yang terjadi di masyarakat, mungkin masyarakat awam adalah mereka tidak atau belum memahami bahasa Arab. Sementara perintahnya tadi di setiap gerakan sholat, bacaan sholat kita harus wajib memahami berbahasa Arab. Begitu Ustadz? Betul, dan yang menarik bacaan sholat itu yang berubah-ubah cuma surat. Betul atau tidak? Adapun bacaan selain surat setelah Al-Fatihah, saya pikir sama. Masa sekian puluh tahun jadi umat Islam kok? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mas Agung, ini penting. Ini bocoran, mau nggak saya kasih bocoran? Mau nggak? Salat adalah perjumpaan kita dengan Allah. Saya sebelum ketemu Ustadz Furqan, sebelum ketemu Mas Agung, saya bilang kepada istri saya, mana baju yang sesuai untuk bertemu orang-orang baik seperti beliau ini dan jamaah di sini. Betul nggak? Tapi ketika ternyata tadi kecipratan, misalkan karena hujan misalkan, kecipratan kotoran, boleh jadi saya membatalkan untuk pertemuan ini. Kenapa? Nggak pantas bertemu Mas Agung dan Ustadz Furqan dalam keadaan kotor. Betul atau tidak? Mas Agung juga, Ustadz kok begitu pakaiannya? Ustadz pulang dulu ganti bajunya. Oke. Salat adalah pertemuan kita dengan Allah. Maka salat ini nanti kita akan salat apa? Asar ya. Asar nanti kita akan bertemu dengan Allah. Maka semenjak dari sekarang kita tidak ingin mengotori diri kita dengan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Nanti saya mau ketemu Allah, saya pasti ditolak ketemu Allah. Sementara saya baru saja berani bermaksiat kepadanya. Makanya orang-orang yang bermaksiat sebelum sholat, apa yang akan terjadi? Dia disconnect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia telah mengotori dia sebelum berjumpa dengan Allah. Maka sholat itu mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar di antara waktu-waktu sholat itu. Ketika kita melihat sholat sebagai sebuah pertemuan dan Allah tidak akan mau bertemu kepada kita jika kita kotor, maka sebelum sholat itu kita akan menjaga diri. Dan itulah inti innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk satu pertanyaan yang bakal dijawab oleh guru kita selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku. Pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Latifah yang akan diawali dari Ustadz Furqan. Silakan Ibu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan sudah diborong semua, Mas. Tapi saya masih punya sisa-sisa pertanyaan. Seperti yang tadi Ustadz katakan, Allah bertaubat dulu, baru kita bertaubat. Allah mencintai kita dulu, baru kita mencintai.
yang ingin saya tanyakan, bertaubatnya Allah itu dalam artian yang bagaimana? Dan kedua, apakah bacaan Al-Fatihah itu bisa mewakili kita untuk bertaubat? Misalnya bacaan sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu di hati kita sambil, ya Allah ampunilah dosa saya. Gitu, bisa enggak kayak gitu? Tapi di batin aja gitu. Begitu aja Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ustaz Jumahrudin rupanya nih dari. Jadi makna Allah bertobat ini memang kalau tidak berhati-hati akan menimbulkan misperception ya tentang ini. Mungkin apa dia maksud dengan Allah bertobat baru nanti hambanya bertobat? Oh, luar biasa pertanyaan ibu kita ini. Terima kasih Bu. Tobat secara bahasa artinya kembali. Makanya seolah-olah kita berada di satu tempat itu lalu meninggalkan, lalu balik lagi, maka balik lagi itu adalah artinya taubat. Kita dekat sama Allah, lalu karena dosa menjauh. Karena dosa itu menjauhkan kita dari Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling dikit dosanya. Ketika kita taubat, berarti kita kembali mendekat. Itu taubatnya hamba, kembali mendekat. Akan tetapi taubatnya Allah yang berarti kembali, Allah kembali memberikan jalan untuk mendekat. Ya, kalau kembalinya hamba tadi, kembali dari jauh menjadi dekat. Kalau kembalinya Allah, Allah memberikan jalan pulang, jalan kembali kepadanya. Dengan mendengarkan tausiah, bahkan dengan penyakit orang jadi kembali. Dengan musibah, dengan berbagai macam kesulitan hidup orang jadi kembali. Maka orang itu kembali karena diberi jalan kembali. Kembali itu adalah taubat. Allah bertaubat, Allah memberikan jalan kembali. Berarti siapa yang berduluan bertaubat? Makanya salah satu Asmaul Husna adalah At-Tawwab. Nah setelah hamba ini kembali bertaubat, memperbaiki diri, Allah bertaubat lagi. Apa itu? Kembali menerima hamba ini. Subhanallah. Tobat hamba diapit oleh tobatnya. Dua tobatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tsumma taba alaihim. Kemudian Allah bertaubat liyatubu, agar mereka bertaubat. Di situ disebutkan taubatnya Allah dulu baru taubatnya hamba. Terkait dengan cinta Allah berfirman, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan mendatangkan pengganti bagi orang-orang yang murtad dari agama Allah dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka. Mereka mencintai Allah. Yang disebut cinta siapa duluan di sini? Cinta Allah, baru cinta mereka. Seolah-olah Allah ingin mengatakan hubunganku dengan hamba adalah hubungan cinta. Maka siapapun yang tak ada cinta, tak ada hubungannya denganku. Terakhir, tidak aneh jika si miskin mencintai si kaya. Tidak aneh jika si lemah mencintai si kuat. Tidak aneh jika yang membutuhkan mencintai seseorang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Tetapi yang aneh jika yang maha kaya itu mencintai si miskin yang tak tahu diri ini. Jika yang maha kuat itu mencintai lemah yang lupa diri ini. Siapa yang mendekat kepadaku? Seberapa ini Mas Agung? Sejengkal. Maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dengarkan ini. Siapa yang mendatangiku berjalan, maka aku mendatanginya berlari. Kau tak usah berlari wahai hambaku, lari bagimu capek. Adapun aku tak ada kelelahan, biarkan aku yang berlari. Yang penting engkau sedang bersungguh-sungguh mau berjalan kepadaku walaupun lambat. Aku yang akan mendatangimu berlari. Oh, dahsyat sekali. Baik, Ustadz Furqan mungkin bisa menjawab pertanyaan berikutnya nanti. Bagaimanakah dengan ucapan tobat, niat tobat yang diucapkan di setiap ayat-ayat Al-Fatihah yang kita baca?
Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita perhatikan susunan suratul Fatihah, pada 4 ayat pertama itu adalah Allah memperkenalkan diri. Ya. Dan itu ada sekian Asmaul Husna yang langsung kita dapatkan hanya 4 ayat pertama. Ada yang menarik di sini ya, tambahan yang perlu kita hayati. Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim 2 kali masing-masing. Ini menunjukkan kepada kita umat Islam bahwa kitalah umat yang paling tinggi kadar kasih sayangnya kalau kita benar-benar membaca suratul Fatihah. Kemudian pada ayat kelima, Allah kemudian memberikan kita kesempatan untuk berdialog. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'ala. Itu dalam hadits kursinya. Ini, ayat ini adalah ayat yang menjadi pembatas antara aku dan hambaku. Apa yang kita baca pada ayat kelima? Iyyaka na'budu. Ini pertama bagiannya. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada. Didahulukan dhamir ya engkaunya. Padahal dalam bahasa Arab kita boleh menyebutnya na'buduka wa nasta'inuka. Coba kita pernah dengar ya khotib mengucapkan na'buduka wa nasta'inuka. Tapi pada suratul Fatihah didahulukan Allah. Ini menunjukkan bahwa kita harus fokus kepadanya dan hanya kepadanya. Karena itu kalau kita sudah menghayati ayat kelima, kita silakan mau merengek apa saja. Cuma kalau kita ngerengek kan panjang sekali surat ayatnya jadinya. Gitu ya Allah, belum nikah ini ya Allah, tanah belum panjang jadinya. Maka dirangkum di 2 ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah. Ini bukan diajarkan ya, bukan beri ilmu. Beda antara hidayah dengan ilmu. Kalau kita dapat ilmu tidak menjamin, enggak begini. Ilmu sekecil apapun menjauhkan seseorang dari kejahilan. Orang-orang berilmu insya Allah akan ditingkatkan martabatnya. Tapi ilmu setinggi apapun, sedalam apapun tidak menjamin hidayah. Karena itu kalimatnya kita tidak minta ilmunya, tapi minta hidayahnya. Bypass ini, minta hidayahnya. Dan kemudian, nah disinilah kita kemudian perlu menyadari pada ayat yang terakhir yang kaitan dengan taubat tadi. Apa itu? Pada diri manusia, kelompok manusia dan boleh dikatakan semua yang namanya manusia, Allah berikan kita senantiasa ujian dan godaan. Apa itu? Kita berpotensi untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maghdub alaihim atau ad-dhalin. Maghdub alaihim atau ad-dhalin. Ini bukan ya setiap tahun, tapi setiap detik. Itu sebabnya bacaan ini harus diulangi ya dalam waktu yang atau dengan frekuensi yang sangat tinggi. Karena boleh jadi tadi sholat zuhur kita menyimpang ke kanan, ternyata diluruskan lagi. Dan inilah kemudian yang menyebabkan kita senantiasa taubat berulang kali ke garis yang pernah dijalani oleh orang-orang yang Allah beri nikmat di masa lampau. Dialah an-nabiin, ya, siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Baik, terima kasih Ustadz Furqon, Ustadz Jumaruddin yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa sekali dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi ya mungkin bisa menjadi koreksi bagi kita yang selama ini belum sempurna dalam membaca Al-Fatihah. Karena kita harus sampai pada titik bahwa justru dalam Al-Fatihah inilah gerbang menuju kesempurnaan sholat kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Jazakallah Ustaz. Oke, jazakallah. Jadi dibalik ini polanya. Terima kasih Ustaz. Baik, demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa dengan penuh harap dan penuh keyakinan. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma istajib du'ana. Allahumma amla' qulubana imanan. Allahumma amla' qulubana Qur'anan. Allahumma amla' qulubana nuran wa yaqinan wa sakinatan wa qana'atan. Allahumma ja'alna na'buduka ka'annana narak. Allahumma ja'alna minal ladzina hum fi salatihim khashi'un wal ladzina hum 'anil lagwi mu'ridun wal ladzina hum lizzakati fa'ilun wal ladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un wal ladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Allahumma ij'alna minal warithin alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allahumma arzuqna halawatal iman. Allahumma arzuqna halawatal iman. Allahumma arzuqna halawatal iman. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Aslih auladana wa banatina. Aslih auladana wa banatina. Fa inna ajizna an islahihinna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arzuqna al-khusyu'. Allahumma arzuqna al-khusyu'. Allahumma ja'al as-salata qurrata a'yunina. Allahumma arrihna bis-shalah. Allahumma arrih qulubana bis-shalah. Allahumma arrih qulubana bis-shalah. Allahumma arzuqna as-salah fil masjidil haram. Allahumma arzuqna as-salah fil masjidil aqsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.